Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Tema kebenaran kita pagi ini adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selama beberapa hari kita di sini mengetahui tentang hari peringatan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. 1 atau 2 hari setelahnya, kita semua menceritakan tentang apa yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi kita, untuk terus mengenangnya. Karena belum lama ini, Pada bulan Februari, Roh Kudus Bapa berkata kepada Saudara Sibo hanya perlu menyampaikan satu sisi kebenaran, maka orang-orang akan diselamatkan. Lalu kemarin malam, Saudara Sibo berdoa dan berkata, Bapa, mohon Bapa biarkan setiap sisi kebenaran yang anak ini sampaikan. Siap sesi kebenaran yang hampir 1 jam lamanya. Asalkan satu orang saja dapat mendengarkan satu sesi kebenaran, mereka akan diselamatkan. Karena Roh Kudus berkata, Saudara Sibo hanya menyampaikan 1 sesi kebenaran. semuanya akan membuat orang diselamatkan. Yaitu satu sesi kebenaran saja dapat menyelamatkan orang. Maka di siap sesi kebenaran. 2 sisi kebenaran setiap hari. Asalkan siapapun, meskipun hanya mendengar 1 sesi kebenaran, pasti akan diselamatkan. Jadi, apakah benar demikian? Itu benar adanya. Bapa juga membiarkan Saudara Sibo Menyampaikan apa agar orang-orang langsung diselamatkan setelah mendengarnya? Dan membiarkan saudara-saudari mendengar apa agar diselamatkan? Tanpa disengaja. Kita teringat akan Rasul Petrus. Rasul Petrus pergi ke rumah Cornelius. Kebenaran yang dia sampaikan bahkan lebih singkat dari Saudara Sibo. Menurut kisah para rasul, Apa yang dikatakan Petrus mungkin hanya berisi sekitar 20 menit. Dia baru berbicara selama 20 menit. Ketika berbicara tentang Tuhan Yesus yang disalibkan, baru kurang dari sekitar 20 menit. Roh Kudus pun turun. Seluruh keluarga Cornelius mendapatkan kehidupan. Begitu juga dengan Saudara Sibo. bertikat untuk menyampaikan siap sesi kebenaran. Berusaha untuk menyampaikan dalam waktu 1 jam, yaitu menyampaikan dalam waktu 1 jam. Teman-teman dari tempat yang paling jauh pun mendengarkan sesi kebenaran ini. Dan menerima kehidupan. Begitu mendengar langsung menerima Roh Kudus. Harus mencapai otoritas seperti ini. Dan Saudara Sibo juga mulai berdoa sejak kemarin. Yaitu berdoa agar kebenaran yang dia sampaikan sendiri membuat orang yang mendengar satu sesi saja akan mendapatkan kebenaran. Kita mengadakan 2 sesi sehari. Dalam sebulan ada 66. Dalam sebulan ada 60 sesi. Maksudnya, siap hari terus menyampaikan. Menyampaikan kebenaran ini agar orang yang mendengarnya langsung selamat. Kebenaran seperti apa yang menyelamatkan orang? Yaitu kebenaran tentang penyaliban Yesus Kristus. Maka orang akan diselamatkan. Selanjutnya dalam sesi kebenaran kita ini, kita akan berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi, di dalam Alkitab, Injil Lukas, yang juga merupakan kesaksian Lukas, mencatat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Proses kelahirannya adalah seperti ini. Pada waktu itu, ada seorang malaikat perkasa bernama Gabriel. Diutus oleh Bapa Surgawi Yehua datang ke bumi. Dia datang ke bumi untuk mencari seorang wanita dari keturunan Daud. Seorang wanita bernama Maria. Karena Bapa Surgawi Yehua telah memilih Maria. lalu malaikat itu berkata kepada Maria demikian. Hai engkau wanita yang beroleh kasih karunia. Tuhan menyertai engkau. Maka Maria mendengar suara sapaan seperti itu. Lalu terus merenungkannya. Apa arti dari sapaan seperti ini? Tuhan menyertai engkau. Apa arti dari kalimat ini? Tepat saat Maria sedang merenungkannya, malaikat itu berkata, Maria, jangan takut. Jangan takut, Allah nenek moyangmu, Yehua, telah berkenan kepadamu. akan membuat engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamai dia Yesus. Lalu Maria berkata, aku belum pernah berhubungan intim dengan laki-laki. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku bahkan belum menikah. Lalu malaikat itu berkata, Roh Kudus Tuhan Allah akan turun atasmu. Oleh karena itu, anak yang akan dilahirkan ini akan disebut anak Allah. Disebut anak dari yang maha tinggi. Allah nenek moyangmu akan memberikan, Tuhan Allah nenek moyangmu, akan memberikan kepadanya tahta Daud, nenek moyangnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub. Kerajaannya tidak akan ada akhirnya. Lalu Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah, seorang bayi yang disebut bayi Yesus akan segera lahir. Kita merenungkan kelahiran bayi ini. Apakah ia anak manusia? Ia bukanlah anak manusia. Karena seperti yang dikatakan Alkitab, Roh Kudus Allah turun atasmu. Oleh karena itu, anak yang akan segera dilahirkan ini akan disebut anak dari yang maha tinggi. Melihat anak dari yang maha tinggi, anak ini bukan anak manusia, melainkan anak Allah, adalah anak dari yang maha tinggi. Lalu, apa yang dilakukan putra ini saat ia datang ke dunia? Seperti yang dikatakan malaikat kepada Maria, Tuhan Allah nenek moyangmu akan memberikan kepadanya tahta Daud, nenek moyangmu. Kerajaannya tidak berkesudahan. Artinya, kepada siapakah tahta Daud akan diberikan?
diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus duduk di tahta Daud sebagai Raja. Dan tahtanya tidak akan berakhir. Maka, mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, juga tercatat dalam kesaksian Matius. Saat itu Yusuf, suaminya, yaitu tunangannya, mendapati istrinya telah hamil. Tunangannya telah hamil. Lalu ia merasa pasti istrinya telah melakukan hal buruk. Bermaksud menceraikan istrinya secara diam-diam. Tetapi malaikat Menampakkan diri dalam mimpi Yusuf ini. Berkata kepada Yusuf, Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus Allah. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi, dengan demikian, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, menurut apa yang dikatakan malaikat tentang Yesus, yaitu Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka begitulah. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus, malaikat telah berbicara kepada Maria. Malaikat juga berbicara kepada tunangan Maria dalam mimpi, katanya, istrimu Maria akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi, malaikatlah yang datang membawa kabar, mengatakan akan mengandung. Maka saat itu Yusuf tahu bahwa Yesus ini bukanlah anak Yusuf sendiri, melainkan anak Allah. Lalu, kehamilan Yesus. Dari manakah kelahiran Yesus berasal? Berasal dari Roh Kudus. Lalu bagaimana Roh Kudus datang? Oh, seperti yang dikatakan Alkitab, anak Allah turun ke dunia menjadi manusia. Seperti yang dikatakan Alkitab, kebenaran telah menjadi daging. firman telah menjadi daging. Artinya, pada mulanya adalah kebenaran. Kebenaran itu ada bersama-sama dengan Allah. Kebenaran adalah hakikat Allah. Dalam terjemahan Alkitab versi Union dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman di sini adalah Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus sudah ada sejak awal. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah kita. Bersama dengan Allah Yehua. Maka ia sudah ada sejak awal. Maka ia jadi manusia. Yaitu hidupnya semula tidak ada di bumi. Ia turun dari surga menjadi manusia. Inilah yang dimaksud dengan kelahiran Sang Penebus ini. Yesus Kristus, saudara-saudari, apakah percaya ia berasal dari bumi? Atau berasal dari surga? Dari surga, saudara-saudari semua percaya. Bukan berasal dari bumi, berasal dari surga. Mengapa putra ini datang ke dunia? Ah, saudara Sibo sudah mengerti. Seperti yang dikatakan malaikat kepada Maria. Kamu, alamu. Allah Yehua akan memberikan tahta leluhurmu kepadanya. Ia akan menjadi raja memerintah keturunan Yakub. Tahtanya kekal. Yaitu Tuhan Yesus Kristus akan duduk di atas tahta Daud sebagai raja. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu. Tuhan Yesus sendiri bersaksi untuk dirinya sendiri. Ia sendiri bersaksi demikian. Mengatakan aku adalah keturunan Daud. Adalah akarnya. Bintang fajar terang. Artinya putra ini akan duduk di atas tahta Daud. Maka putra ini telah lahir. Selain akan menjadi raja di masa depan. Apa alasan lainnya? Kelahiran putra ini bukan hanya untuk menjadi raja. Tetapi juga untuk menebus umat manusia. Seperti malaikat dalam mimpi. Berkata pada Yusuf. Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka putra ini turun menjadi manusia, adalah untuk menebus dosa. Jika ia turun menjadi manusia, untuk menebus dosa, semua orang yang tidak menerima Yesus Kristus tidak dapat diampuni. Orang yang menerima Yesus Kristus pasti akan mendapatkan penebusan. Dosa-dosanya pasti akan diampuni. Maka kita mulai sekarang. Saudara Sibo sejak berdoa tadi malam telah menetapkan hati. Ingin menyampaikan siap sesi kebenaran. 2 sesi kebenaran dalam sehari. Setiap sesi kebenaran harus membuat orang diselamatkan. Semua mendengarkan saudara Sibo menyampaikan kebenaran. Setelah mendengar selama 20 menit pasti akan diselamatkan dalam satu sesi kebenaran. Mendengarkan satu sesi selama hampir 1 jam. Maka dapat diselamatkan. Ada 2 sesi sehari, siang dan malam dilakukan seperti ini. Maka, kebenaran macam apa yang harus disampaikan? Agar orang diselamatkan? Yaitu menyampaikan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata demikian dalam 1 Korintus. Aku datang kepada kamu. Dengan gemetar. Aku tidak membiarkan kalian tahu hal lain. Hanya membiarkan kalian tahu tentang Yesus Kristus dan penyalibannya. Seluruh umat manusia tidak memiliki harapan. Seluruh umat manusia, semua orang dikendalikan oleh dosa. Juga dikendalikan oleh maut. Tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus dan berada di bawah nama Yesus Kristus, manusia terlepas dari belenggu dosa. Dan roh manusia juga terlepas dari belenggu maut. Di masa depan tubuh akan dibangkitkan. Dan akan terlepas dari belenggu maut lagi. Oleh karena itu, kita harus memberitakan Tuhan Yesus Kristus, yaitu menganggap Kristus sebagai harta yang paling berharga. Demikianlah, ketika malaikat berkata kepada Maria, berkata kepada Ibu Tuhan, Maria,
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Maka Maria berkata, kiranya aku adalah hamba perempuan Yehua. Kiranya perkataanmu terjadi atasku. Demikianlah, Maria pun mengandung. Setelah mengandung, ia mendengar bahwa kerabatnya, Elisabet, juga mengandung. Mendengar bahwa Elisabet adalah seorang saudari tua yang sudah lanjut usia. Sudah berusia sekitar 80 tahun. Tetapi selama ini tidak pernah mengandung. Suaminya, Yusuf, adalah seorang yang... Suaminya, Zaharia ini, juga seorang yang benar. Pasangan itu selama ini tidak memiliki anak. Kemudian, malaikat berkata kepada Maria, kerabatmu Elisabet sudah lanjut usia. Sudah lanjut usia. Dan selalu dikatakan bahwa dia adalah wanita yang tidak bisa hamil. Tapi lihatlah sekarang dia sudah hamil 6 bulan. Karena dari firman Yehua, tidak ada satupun yang tidak berkuasa. Maka, malaikat pergi setelah mengatakan ini. Saat itu Maria pun mengandung Tuhan. Dia pun hamil. Pada saat itu juga, dia mendengar bahwa kerabatnya Elisabet sudah hamil. Dan dia sudah hamil 6 bulan. Mendengar itu dia segera pergi ke pegunungan Yudea. Dari Galilea ke Yudea. Mungkin menempuh perjalanan sekitar 1 wilayah. Betapa besarnya iman wanita pada masa itu. Perjalanan 1 minggu, dia tetap berjalan maju. Dia berjuang untuk terus maju. Setelah berjalan sekitar 6 atau 7 hari, sampailah di rumah Elisabet. Lalu memberi salam kepada Elisabet. Ketika Maria memberi salam kepada Elisabet, tak disangka bayi di dalam rahim Elisabet. Bayi ini baru berusia 6 bulan. Begitu memberi salam. Bayi itu melonjak di dalam rahim Elisabet. Melompat kegerangan. Maka Elisabet sangat tergerak oleh Roh Kudus dan berkata, Ibu Tuhanku datang kepadaku. Betapa terhormatnya aku. Ibu Tuhanku datang ke sini. Betapa terhormatnya aku. Engkau ini, wanita yang beriman sungguh sangat diberkati. Karena apa yang dikatakan Yehua kepadamu pasti akan terjadi. Maka Maria pun. Karena itu juga tergerak oleh Roh Kudus. Setelah Maria tergerak oleh Roh Kudus, dia pun mengucapkan doa yang sangat indah. Saudara ini akan menceritakan kata-kata doa Maria. Baiklah, agar saudara-saudari sekalian dapat mengetahuinya. Saudara-saudari mohon tunggu sebentar. Mari kita lihat saat Maria berdoa. Apa yang dikatakan Tuhan kita? Di antaranya ada kalimat yang dia katakan. Mari kita lihat apakah bisa menemukannya. Saat ini tidak bisa terhubung ke internet. Saudara-saudari harap bersabar sebentar. Jika tidak bisa terhubung lupakan saja. Kata-katanya adalah jiwaku memuliakan Yehua. Jiwaku bersukacita karena juru selamatku. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar bagiku. Namanya Maha Kudus. Karena dia mengasihani aku yang hina ini. mengasihani aku yang hina ini. Mulai sekarang, segala generasi akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar bagiku. Artinya, Maria sangat bersuka kepada Tuhan kita. dia bersukacita di dalam Tuhan kita. Dia sangat takut akan Tuhan. Dari sosok Maria, seorang wanita muda, mendapatkan berkat yang melimpah. Kita melihat wanita ini, banyak saudari muda. Saudari yang lebih tua menjadikan ibu Tuhan sebagai teladan. Semua bersukacita dalam takut akan Yehua, di dalam Tuhan. Dia memuliakan Yehua dengan segenap hatinya. Bersukacita di dalam juru selamat kita, yaitu ibu Tuhan. Sangat takut akan Tuhan. Pada saat itu, Maria dan Elisabet tinggal bersama. Tinggal bersama. Tinggal sekitar. Setelah tinggal selama 3 bulan, Maria kembali ke kampung halamannya di Galilea. Pada saat itu Elisabet dia sudah segera melahirkan bayi. Maka lahir seorang bayi dan diberi nama Yohanes. Yohanes ini akan bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita pikirkan apakah kita perlu mengenal Tuhan Yesus Kristus ini. Kita tahu bahwa kita harus mengenal Tuhan ini. Kita harus hidup untuk mengenal Tuhan ini sebagai yang utama. Hidup untuk melayani Tuhan Yesus ini karenanya. Dan pada saat ini, kandungan Maria sudah semakin berat. Pada saat ini, Kaisar pada waktu itu, Kaisar Agustus, mengeluarkan hukum negara. Mengatakan bahwa setiap orang harus kembali ke kampung halaman dan suku mereka untuk mendaftar sensus. Maka Yusuf membawa tunangannya. Membawa istrinya Maria menuju Betlehem. Karena kampung halaman Yusuf ada di Betlehem. Dia adalah keturunan Daud.
keturunan Daud. Di Bethlehem. Maka mereka pun sampai di Betlehem. Tetapi pada saat itu, ketika sampai di Betlehem, kandungan Maria sudah sangat berat. Sudah sangat berat. Pada saat ini, Yusuf tidak dapat menemukan penginapan untuk tinggal di Betlehem. Karena penginapan-penginapan sudah penuh dengan orang. Tetapi istrinya Maria akan segera melahirkan. Akan segera melahirkan anak. Harus membawa istrinya ke dalam kandang domba untuk Maria. Ada tempat untuk melahirkan anak. Demikianlah, Tuhan Yesus Kristus. Lahir di dalam kandang. Demikianlah ketika Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang, Yusuf mengambil bayi yang baru lahir ini. Membungkusnya dengan kain dan membaringkannya di dalam palungan. Mari kita pikirkan tentang bayi yang ada di dalam palungan ini. Bayi ini adalah harapan bagi seluruh umat manusia. Adalah juru selamat seluruh umat manusia. Saudara-saudari, percayakah kalian? Bayi inilah. Dia menciptakan alam semesta dan segala isinya. Bayi inilah yang pada mulanya bersama Tuhan menciptakan segala sesuatu. Yang pada mulanya bersama Tuhan ketika Tuhan menetapkan langit yang tinggi. Anak ini pada mulanya memang bersama dengan Tuhan. Sebelumnya dia adalah makhluk roh yang penuh kuasa. Sekarang dia menjadi seorang bayi. Menjadi anak manusia. Tetapi semua orang tidak tahu. Berjuta-juta orang tidak mengerti. Tepat pada saat itu. Mungkin di tahun pertama Masehi. Mungkin di suatu malam sebelum tahun pertama Masehi. Seorang bayi lahir. Bayi ini mengubah seluruh umat manusia. Bayi ini membawa harapan bagi seluruh umat manusia yang pasti akan mati. Bayi inilah yang membawa harapan akan kehidupan kekal. Bayi ini membawa kesempatan bagi kita untuk melihat wajah Bapa. Tetapi sangat ajaib. Ketika bayi ini lahir, orang-orang yang mulia dan terhormat pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk melihat bayi ini. Sebaliknya, orang-orang rendah yang melihatnya. Maka pada malam ketika Tuhan lahir, tepat pada malam itu, ada malaikat yang datang membawa kabar kepada para gembala. Malaikat, ada seorang malaikat yang penuh kuasa turun dari langit. Cahaya kemuliaan menerangi seluruh bumi. Maka pada saat itu sekelompok gembala melihat malaikat. Malaikat itu berada di sisi mereka. Lalu malaikat itu berkata, Jangan takut. Aku datang untuk menyampaikan kabar baik yang besar kepadamu. Kabar baik yang besar ini adalah kabar baik tentang keselamatan bagi semua bangsa. Hari ini di kota kelahiran Daud, Betlehem, juru selamatmu telah lahir. Kalian akan melihat seorang bayi dibungkus dengan kain dan terbaring di dalam palungan. Inilah bukti dan tanda yang kuberikan kepada kalian. Demikianlah malaikat datang membawa kabar, mengatakan bahwa juru selamat telah lahir. Lahir di Bethlehem. Dan itu ada di dalam sebuah palungan. Pada saat ini ada berlaksa-laksa malaikat di langit, memuji Tuhan dan berkata, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka banyak malaikat memuji demikian. SST, pada saat itu para gembala semuanya mendengar. Mungkin ada 4 atau 5 orang, atau 6 atau 7 gembala. Sekelompok orang yang bekerja keras, menjaga kawanan domba di malam hari, mendengar suara malaikat. Juga mendengar suara malaikat memuji Tuhan. Maka hati mereka terasa seperti terbakar dan berkata, penyelamat mereka telah lahir. Karena Tuhan Kristus, yaitu Mesias, telah lahir. Lahir di Betlehem, kota kelahiran Daud, di dalam kandang ternak. Pada saat ini, mereka berkata, ayo, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat. Melihat apa yang dikatakan malaikat kepada kita. Melihat bayi ini. Melihat penebus kita. Maka mereka pun saling mengajak dan datang. Lalu sampailah di Betlehem. Datang ke Bethlehem. Benar saja, ditemukan di dalam sebuah kandang ternak. Menemukan Yusuf, juga menemukan Maria. Lalu sampai di dalam palungan ini. Sampai di kandang ternak ini. Di palungan itu melihat seorang bayi terbungkus kain. Bayi ini baru saja lahir. Sangat sempurna. Bayi ini tidak pernah berbuat dosa. Di dalam rohnya tidak ada dosa. Ia lahir dari Roh Kudus. Rohnya disebut roh kehidupan. Disebut Roh Kristus. Ia asalnya berada di surga. Asalnya berada di surga. Sekarang ia turun menjadi manusia. Tubuh aslinya adalah milik Tuhan. Tubuh yang milik Tuhan dan setara dengan Tuhan. Ia asalnya berada di surga bersama Bapanya. Sekarang ia meninggalkan Bapanya. Juga meninggalkan ribuan malaikat di surga. Datang ke dunia manusia, yaitu menjadi manusia. Bayi ini berbeda dari semua bayi lainnya. Semua bayi berasal dari rahim ibu. Meskipun bayi ini keluar dari rahim Maria. Namun asal-usul kehidupan bayi ini sudah ada sebelum segala sesuatu. Ada sebelum segala isi alam semesta. Yaitu bayi inilah yang menciptakan kehidupan kita.
Bayi ini menciptakan kehidupan bersama Bapa di surga. Menciptakan segala sesuatu. Nyawa kita semua diciptakan oleh bayi ini. Namun sekarang ia bukan lagi anak Allah yang Maha Kuasa. Melainkan menjadi anak manusia. Namun, rohnya tetaplah anak Allah. Namun tubuh jasmaninya adalah anak manusia. Rohnya adalah anak Allah. Maka malaikat melihat. Maka kelompok gembala ini melihat bayi itu. Dan mereka menyampaikan apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Inilah Tuhan Kristus. Tuhan Kristus telah lahir. Lahir di dalam pelungan. Maka mereka menceritakan semua yang dikatakan malaikat kepada mereka kepada Yusuf dan Maria. Menyimpan kata-kata malaikat kepada para gembala itu berulang-ulang dengan teguh di dalam hati. Dia tahu bayi yang dilahirkannya ini. Persis seperti 10 bulan yang lalu, kata malaikat Gabriel, Bayi yang kau lahirkan ini adalah anak Allah, yaitu dia yang di masa depan akan duduk di tahta Daud. Dia mungkin juga teringat apa yang dikatakan suaminya, Yusuf, kepadanya. Malaikat berkata, bayi ini berasal dari Roh Kudus. Bayi ini adalah anak Allah. Ia harus diberi nama Yesus, karena bayi ini akan menebus seluruh umat manusia. Begitulah, pada saat itu, ada beberapa orang Majus dari timur. Orang-orang Majus itu, mereka datang dari timur yang jauh. Dari timur yang jauh mereka melihat sebuah bintang yang terang di langit. Bintang yang sangat terang, terus menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Saat tiba di Yerusalem, Dia pun berkata, mereka pun berkata kepada orang-orang Yerusalem, Dia manakah dia yang lahir untuk menjadi raja orang Yahudi? karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan datang ke sini, untuk sujud menyembahnya. Maka orang-orang Yerusalem pun menjadi gelisah. Raja Herodes pun menjadi gelisah. Maka Raja Herodes mengumpulkan semua imam Kepler dan ahli Taurat bangsa itu. Dan bertanya kepada mereka. Dia manakah Kristus akan dilahirkan? Lalu, para ahli Taurat saat itu berkata, Dia Bethlehem. karena tertulis dalam kitab Nabi Mika bahwa Efrata di Betlehem, di antara kota-kota di Yehuda, bukanlah yang terkecil. Karena di masa depan akan ada seorang pemimpin yang datang darimu, untuk menggembalakan Israel bagiku. Menggembalakan umatku, Israel. Oleh karena itu, Kristus harus berasal dari Betlehem. Maka pada saat itu, Raja Herodes memanggil para Majus. Berkata, pergilah kalian ke Bethlehem. Carilah bayi itu, dan setelah menemukannya, segeralah kembali untuk memberi kabar kepadaku. Agar aku juga bisa, agar aku bisa pergi sujud menyembahnya. Tentu saja, kita tahu tujuan Raja Herodes adalah untuk membantai bayi ini. Membantai Yesus yang baru lahir. Kita juga mengerti. Maka, saudara-saudari, apakah menurut kalian para Majus dari timur ini? Apakah mereka diutus oleh Tuhan? Sama sekali tidak. Astrologi adalah ramalan. Di mata Tuhan, para Majus adalah musuh Tuhan. Mereka berkomunikasi dengan roh jahat. Malaikat yang jatuhlah yang memberitahu mereka bahwa Kristus akan lahir di Betlehem. Malaikat yang jatuh mengetahuinya. Iblis Satan tahu bahwa anak Allah akan lahir di Betlehem. Pada saat itu, kelompok Majus ini pergi dari Yerusalem menuju Betlehem. Bintang itu terus menuntun mereka. Dengan maksud menuntun mereka sampai ke Betlehem. Bintang itu pun berhenti, tidak bergerak lagi. Pada saat itu, mereka pun sampai dan masuk ke dalam rumah itu, dan melihat bayi itu ada di sana. Melihat bayi ini. Lalu mereka berlutut menyembah bayi ini dan mempersembahkan mur, kemenyan, dan emas. Dipersembahkan kepada bayi ini, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka pun pulang. Setelah pulang, mereka awalnya berencana untuk melapor kepada Raja Herodes. Tetapi Tuhan memperingatkan mereka dalam mimpi. Maka mereka pulang melalui jalan lain. Karena Raja Herodes menyadari bahwa dirinya telah diperdaya oleh para Majus. Dipermainkan oleh mereka. Maka ia sangat marah dan mengutus Pasukannya pergi ke Bethlehem, berencana untuk membantai semua bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun. Tepat pada saat itu, saat Raja Herodes akan mengutus pasukannya untuk membantai Betlehem. Bayi laki-laki baru lahir. Malaikat berkata kepada Yusuf dalam mimpi, Cepatlah, bawalah istrimu dan anakmu yang baru lahir melarikan diri ke Mesir. Karena Raja Herodes akan mencari bayi ini untuk membunuhnya. Maka Yusuf pun segera malam itu juga membawa istrinya dan Yesus kecil yang baru lahir pergi ke Mesir malam itu juga. Tepat saat mereka berangkat. Setelah mereka berangkat, Saat itu pasukan Raja Herodes pun tiba. tiba di tengah malam, dan membunuh
membunuh bayi laki-laki yang baru lahir di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Dengan demikian genaplah perkataan Nabi Yeremia dalam Alkitab yang berbunyi. Terdengar suara ratapan dan tangis yang hebat di Rama. Itu adalah Rahel yang menangisi anak-anaknya, karena mereka sudah tidak ada lagi. Demikianlah, maka genaplah firman Tuhan dalam Alkitab, yang mengatakan, Rahel menangisi anak-anaknya, karena mereka sudah tidak ada lagi. Bukankah kuburan Rahel berada di jalan Efrata di Bethlehem? Yaitu dekat dengan kota kecil Bethlehem. Mungkin hanya beberapa kilometer, atau 1 kilometer, atau jarak yang sangat dekat. Tepat di sekitar daerah itu, yaitu nubuatan yang mengatakan ada bayi-bayi yang dibunuh. Yang berarti keturunan Rahel dibunuh. Demikianlah, Tuhan Yesus Kristus yang masih bayi melarikan diri ke Mesir. Dia pergi ke Mesir dan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Setelah beberapa waktu berlalu, Raja Herodes mati. setelah Raja Herodes mati, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah dan kembalilah ke Yudea. Kembalilah ke Israel. Karena orang-orang yang ingin membunuh bayi ini sudah mati. Maka Yusuf membawa istrinya. Dan anak kecil ini kembali ke Israel. Kemudian dia mendengar bahwa Archelaus, putra Raja Herodes, menggantikan Herodes memerintah seluruh Yudea. Maka dia tidak berani tinggal di Bethlehem. Dan hanya bisa kembali ke Galilea. Galilea adalah kampung halaman Maria. Maka, Tuhan Yesus Kristus tumbuh besar di Galilea. Di Nazaret, sehingga Yesus Kristus disebut sebagai orang Nazaret. Dan bukan disebut sebagai orang Bethlehem. Seharusnya, karena Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Dan merupakan keturunan Daud. Dia seharusnya menjadi orang Bethlehem. Dengan demikian kita menyadari, meskipun dia lahir di Bethlehem, namun dia tumbuh besar di Nazaret. Maka seluruh keselamatan kita, seluruh pengharapan kita terfokus pada bayi ini. Anak ini berangsur-angsur tumbuh besar. Dia penuh dengan hikmat, penuh dengan kecerdasan, dan kasih karunia Tuhan menyertainya. Ketika dia berusia 12 tahun. Terlihat bahwa dia di dalam bait Allah dengan tekun mengutamakan urusan bapanya, Yehova. Bayi ini, saat dia berangsur-angsur tumbuh besar, terbukti bahwa dia memang adalah juru selamat dunia. Ketika dia berusia sekitar 30 tahun. Dia datang ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Saat itu Yohanes mencoba mencegahnya dan berkata kepadanya, seharusnya akulah yang meminta engkau membaptisku. Mengapa engkau datang kepadaku untuk dibaptis? Tuhan Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi sekarang. Karena sepatutnya kita melakukan hal yang benar seperti ini. Kita tahu bahwa anak Allah tidak perlu bertobat, karena dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan tidak pernah berbuat dosa. Namun Tuhan Yesus kita begitu rendah hati, rela menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, seorang nabi Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Seharusnya Yohanes yang menerima baptisan dari Yesus. Namun Tuhan rela menerima baptisan Yohanes. Pada saat itu, Yohanes tidak lagi menghalangi Tuhan Yesus dan membaptis Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Saat dia berdoa, saat sedang berdoa, langit pun terbuka. Langit pun terbuka. Tuhan. Suara Tuhan. Ketika langit terbuka, Roh Kudus Tuhan turun dari langit seperti burung merpati. Turun ke atas Tuhan Yesus Kristus kita. Pada saat itu, ada suara dari langit yang berkata, Inilah anakku, yang ku kasihi. kepadanyalah aku berkenan. Mereka yang mendengar suara itu pada saat itu, bukan hanya Tuhan Yesus saja, termasuk Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus juga mendengarnya. Yohanes Pembaptis tampaknya mendengar suara ini. Market imbula rosa hormat dan takat di dalam hatinya. Bahwa sosok yang secara pribadi dia baptis ini adalah anak Allah. Lalu Yohanes membaptis orang banyak. Dan kemudian terus memberikan kesaksian bagi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes memberikan kesaksian demikian. Aku membaptis kamu dengan air, yaitu memanggil kamu untuk bertobat. Tetapi dia yang akan datang sesudah aku. Otoritas dan kuasanya lebih besar dariku. Karena dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Maka apakah kita menerima baptisan Yohanes untuk mendapat hidup kekal? Atau menerima baptisan Tuhan Yesus Kristus untuk mendapat hidup kekal? Tentu saja milik Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita seharusnya berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus? Atau berada di bawah nama Yohanes? Harus berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yohanes hanyalah orang yang bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus mulai memberitakan jalan Injilnya. Jalan Injil adalah memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah Injil.
Maka kalimat pertama saat Tuhan Yesus memberitakan Injil adalah, "Bertobatlah kamu. Kerajaan sorga sudah dekat." Percayalah kepada Injil. Lalu apakah pertobatan itu? Apa artinya kerajaan sorga sudah dekat dan percaya Injil? Pertobatan hanya bisa dikatakan sebagai orang yang harus dibaptis dalam nama Tuhan Kristus. Ini disebut pertobatan. Dikatakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Artinya pertobatan adalah kita yang sejak lahir tidak mengenal. Tidak mengenal Tuhan Yesus yang menciptakan hidup kita. Juga tidak mengenal Bapa Surgawi Yehuwa yang menciptakan hidup kita. Sejak lahir kita tidak mengenal pencipta hidup kita. Allah Yehuwa juga tidak mengenal Tuhan Yesus yang bersama Bapa menciptakan hidup kita. Tentu saja ada orang yang mungkin mengenal. Tetapi saudara Heber adalah. Setelah beranjak dewasa, sudah hampir 30 tahun baru mengenal, 30-an tahun baru mengenal. Mari kita lihat seperti yang dikatakan di sini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, karena kerajaan sorga sudah dekat. Maka pertobatan berarti orang harus berbalik. Ibarat seekor sapi. Dia sudah meninggalkan tuannya dalam waktu yang lama. Seekor sapi atau seekor domba. Dia sudah meninggalkan tuannya sangat jauh. Lalu sang tuan berkata, "Dombaku, kembalilah, akulah tuanmu. Aku adalah gembalamu. Harus kembali ke sisiku." Maka sang tuan terus memanggil dombanya dan berkata, "Embek, kembalilah, kembalilah." Dombaku. Lalu domba ini menjawab, "Embek." Kemudian dia berlari datang. Lalu domba ini berlari datang ke sisi tuannya. Maka domba ini disebut telah bertobat. Benar kan? Halo saudara-saudari. Domba itu kembali ke sisi tuannya, barulah bertobat. Sedangkan kita, sejak lahir tidak tahu bahwa kita memiliki Tuhan. Memiliki Tuan kita. Sejak lahir tidak tahu bahwa kita memiliki Allah kita. Bapa Yehuwalah yang menciptakan kita. Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita. Maka haruskah kita berbalik dan bertobat ke sisi Bapa? Kita bicara tentang pertobatan. Apakah itu berarti kita merokok lalu berhenti merokok? Apakah itu berarti kita telah berbuat dosa lalu tidak lagi berbuat dosa? Ini disebut pertobatan? Ini disebut pertobatan lahiriah. Pertobatan yang sejati adalah semua hal jahat yang kita lakukan. Adalah karena kita tidak kembali ke sisi Bapa Tuhan kita. Karena sejak lahir kita tidak mengenal Bapa. Tidak mengenal Tuhan. Sekarang kita katakan pertobatan itu termasuk berbalik. Kita sudah meninggalkan Bapa Surgawi begitu lama. Sejak lahir, dan kemudian sampai sekarang. Dan kemudian, pada saat ini kita harus kembali ke sisi Bapa Surgawi. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk bertobat? Sebelum kita bertobat, Kita milik siapa? Siapa Tuan kita? sebelum bertobat, iblis adalah raja dunia. Jika seseorang menolak untuk dibaptis, menolak untuk berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus, maka saudara Sibo berkata, "Tuannya bukan Yesus. Allahnya bukan Tuhan Yehuwa." Jika dia menolak untuk bertobat, menolak untuk kembali kepada Tuhan Yesus, kita katakan pertobatan adalah dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke dalam nama Roh Kudus. Ku dalam nama Allah. Inilah yang disebut pertobatan. Maka pertobatan berarti orang harus kembali ke sisi Allah. Harus kembali ke sisi gembala kita. Jadi pertobatan seperti ini berarti orang harus dibaptis. Juga disebut menjadi anak-anak di bawah nama Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Harus menjadi milik Allah, menjadi milik Roh Kudus, menjadi milik di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sudah bertobat. Tapi dulu kita tidak tahu. Karena kita tidak berada di bawah nama Allah, Tuhan, dan Roh Kudus. Lalu bukankah kita telah melakukan banyak perbuatan dosa? Misalnya, bukankah kita menyembah berhala sejak kecil? Saudara Bo. Pernah menyembah berhala, dan juga menyembah leluhur. Pernah menyembah makam. Karena apa? Karena kita tidak berada di bawah nama Allah. Maka, Menyembah bahala. karena kita tidak berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi menyembah roh jahat dan menyembah leluhur. Karena Allah kita Yehuwa adalah Tuhan yang benar. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Semua yang menjadi milik Allah, berada di bawah nama Tuhan yang benar. Berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan pergi menyembah dewa-dewa itu. Kita menyembah dewa-dewa itu adalah karena kita tidak mengenal. Tidak mengenal bahwa Allah kita adalah Yehuwa. Bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Maka dulu kita tidak berada di bawah nama Allah. Maka melakukan banyak dosa. Misalnya, sebagai saudara Sibo pernah mencari pelacur. Pernah melakukan banyak perbuatan dosa. Mungkin beberapa saudara juga melakukannya. Dan beberapa saudari mungkin juga pernah melakukan perzinaan. Apa alasan kita melakukan perbuatan asusila seperti itu? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Tidak berada di bawah nama Tuhan. Tidak berada di bawah nama Allah. Tidak berada di bawah nama Roh Kudus. Jadi siapa yang mendorong kita melakukan perbuatan dosa? Siapa yang mendorong kita menyembah berhala? Siapa yang mendorong kita berbohong? Siapa yang mendorong kita berkelahi? Siapa yang mendorong kita melakukan berbagai perbuatan jahat? Yaitu iblis setan. Jika kita tidak berada di bawah nama Tuhan Kristus, itu berarti berada di bawah nama iblis setan. Jadi orang yang tidak berada di bawah nama Tuhan Yesus melakukan dosa. Berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa Yehuwa.
adalah milik Allah, milik Tuhan, milik Roh Kudus. Kuasa Allah dan kuasa Tuhan harus menjaga kita. Agar kita tidak berbuat dosa lagi mulai sekarang. Mengapa kita tidak terus berbuat dosa? Karena kita sudah berada di bawah nama Allah, Tuhan, dan Roh Kudus. Allah, Tuhan, dan Roh Kudus akan menjaga hati kita, akan melindungi kita agar kita tidak berbuat dosa lagi selama-lamanya. Dan ro alaserta ro Tuhan membuat kita menjadi siptan baru. Mari kita menjadi orang yang lahir dari Roh Kudus. Anak-anak yang diciptakan untuk hati. Jadi semua yang berlutut di bawah nama Yesus Kristus menjadi orang yang diciptakan hati. Jadi kita harus bertobat. Bertobat berarti. Bertobat secara sederhana adalah kembali kepada Tuhan. Di bawah nama Kristus dan Roh Kudus. Inilah pertobatan. Maka kita katakan kalimat pertama dari Injil yang diberitakan Tuhan Yesus Kristus adalah, kerajaan surga dekat. Kalian harus bertobat. Percayalah pada Injil. Maka Tuhan Yesus Kristus, untuk menjelaskan tentang pertobatan, harus kembali kepada Tuhan, adalah pertobatan. Kembali kepada Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Katakanlah aku mengasihi domba-dombaku. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombaku. Domba-dombaku akan hidup selama-lamanya di masa depan. Aku akan menggembalakan mereka selama-lamanya, katanya. Banyak kata-kata serupa lainnya. Maka jika bertobat dan kembali kepada Tuhan yang kudus, Tuhan akan menggembalakan kita, menjadikan kita domba-dombanya, Memberikan hidup yang kekal kepada kita. Maka dengan demikian Tuhan Yesus Kristus melakukan berbagai mukjizat besar. Dia mengajar melalui berbagai ajaran, melalui mukjizat yang besar. Misalnya dia membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari, juga membangkitkan anak perempuan Yairus, juga membangkitkan putra janda di kota Nain, juga mentahirkan orang kusta, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan. Yang lampa berjalan. Berbagai mukjizat besar yang begitu banyak, hingga seluruh dunia tidak dapat mencatatnya. Sungguh terlalu banyak. Dia melakukan begitu banyak mukjizat. Saudara-saudari, percaya atau tidak, orang yang melakukan begitu banyak mukjizat ini adalah Tuhan kita. Adalah untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dia membuktikan melalui berbagai mukjizat bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan kehidupan bersama Bapa di surga. Begitulah ketika saat yang tepat tiba. Tepat saat Tuhan Kristus lahir. Hanyalah untuk satu hal, yaitu untuk menebus umat manusia. Maka pada hari Paskah itu, Tuhan Yesus Kristus dikhianati oleh orang Yahudi, oleh salah satu muridnya. Judas Iscariot mengkhianati. Maka kemudian imam kepala, imam besar memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan ia kepada orang asing, Pontius Pilatus. Maka, Pontius Pilatus dia bawa hasutan orang-orang Yahudi. Membawa Tuhan Yesus Kristus menyerahkan kepada mereka. Membiarkan mereka membawa Tuhan Yesus Kristus untuk disalibkan. Maka Tuhan Yesus Kristus melangkah selangkah demi selangkah menuju Golgota. Sebenarnya sebelum dia pergi ke penyaliban, dia sudah menderita luka cambuk yang parah di tempat Pilatus. Dan juga menderita penghinaan di tempat Raja Herodes. Juga menderita siksaan besar di rumah imam besar. Namun setelah menderita penghinaan, siksaan, dan luka cambuk, akhirnya, Dia disalibkan. Dia memikul salibnya. melangkah selangkah demi selangkah menuju Golgota. Tetapi dia mendapati kekuatannya tidak cukup, sehingga tidak bisa lagi mengangkat salib. Maka kemudian, prajurit Romawi menangkap seseorang. Orang ini bernama Simon. Simon orang Kirene. Menangkapnya, membiarkannya memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Maka dia memikul salib Tuhan Yesus menuju Golgota. Tiba di Golgota. Orang-orang memaku kedua tangan Tuhan Yesus Kristus dengan paku besi. Dan kedua kaki Tuhan Yesus Kristus. Maka setelah mengikat Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, mereka mengangkat salib itu. Maka Tuhan Yesus Kristus pun disalibkan. Kemudian digantung di kayu salib. Banyak orang sedang menyaksikan Tuhan yang disalibkan itu. Mereka semua mengira Yesus adalah Yesus orang Nazaret, bukan anak Allah. Orang Yahudi berkata, orang Nazaret yang disebut Raja orang Yahudi ini. Yesus. Jika engkau adalah Raja orang Yahudi. maka turunlah engkau dari kayu salib. Maka kami akan percaya kepada MU. Orang-orang juga berkata. Jika engkau adalah anak Allah, turunlah engkau dari kayu salib. Maka kami akan percaya kepada MU. Banyak orang pergi mengoloknya. Tetapi kita adalah orang-orang yang dikasihi Bapa. Maka kita mengerti bahwa orang yang disalibkan ini bukanlah orang biasa. Adalah anak Allah, adalah juru selamat. Begitulah, mulai dari jam 12 siang, Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Kegelapan menyelimuti seluruh bumi. Lalu sampailah pada jam 3 sore. Ketika saat itu jam 3 sore, Tuhan Yesus Kristus sudah dalam keadaan sekarat. Karena darahnya sudah hampir habis tercurah. Pada saat ini, dia hampir menghembuskan napas terakhir. Lalu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku. Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ada seseorang yang mengambil cuka, membasahi setangkai hisop dengan cuka. Lalu menyodorkannya ke mulut Tuhan. Ingin agar Tuhan minum. Tepat pada saat itu,
Ketika Tuhan akan segera menghembuskan napas terakhir, dia berkata kepada Bapa di surga. Bapa, ku dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lalu dia berkata lagi kepada Bapa, sudah selesai. Dia berkata sudah selesai dan segera menghembuskan napas terakhir. Pada saat menghembuskan napas terakhir, tirai bait suci terbelah menjadi dua, terkoyak menjadi dua, dan juga beberapa kuburan di Yerusalem. Juga karena alasan gempa bumi, maka mayat-mayat di beberapa kuburan terguncang keluar oleh gempa. Maka beberapa mayat pun keluar dari dalam kuburan. Lalu beberapa mayat orang yang telah mati ijupan. Di pinggir jalan pekuburan. Maka banyak orang juga melihat mayat-mayat orang yang telah meninggal. Lalu apa alasan tirai bait suci terkoyak menjadi dua? Mengapa tirai bait suci Allah terkoyak menjadi dua? Pada saat itu, Allah membatalkan perjanjian lama karena kematian Tuhan Kristus. Membatalkan perjanjian lama yang dibuat dengan orang Israel. Maka tirai itu terkoyak menjadi dua. Allah tidak lagi menganggap bait suci perjanjian lama sebagai rumahnya. Ingin menjadikan Yesus yang disalibkan sebagai baitnya. Allah tidak berdiam di dalam bait suci. Di dalam bait suci yang tirainya terkoyak ini, tetapi ingin berdiam di dalam Yesus Kristus. Artinya, Roh Kudus Allah akan berdiam di dalam Yesus Kristus. Menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai bait Allah selama-lamanya. Selama-lamanya, memiliki Tuhan Yesus berarti memiliki Allah. Lalu tirai bait suci pun terbelah. Tepat pada saat itu, terjadi lagi gempa bumi besar. Maka orang-orang yang menyaksikan hal-hal ini berkata, Orang ini benar-benar anak Allah. tepat pada saat itu, hari hampir gelap. Sudah hampir gelap. Untuk menghindari setelah hari gelap, mayat masih berada di kayu salib. Maka seseorang pergi meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Lalu Pilatus memberikannya. Tetapi ada prajurit yang datang untuk mematahkan. Berencana mematahkan kedua kaki Yesus. Tetapi ketika sampai pada Yesus, menemukan bahwa Yesus sudah menghembuskan napas terakhir, maka tidak mematahkan kedua kakinya. Tetapi dia memukul dua orang yang dipaku di kayu salib itu. Kaki kedua orang di sebelah kiri dan kanan Yesus. Maka kaki Tuhan Yesus tidak dipatahkan. Menunjukkan bahwa dia adalah anak domba Paskah, yaitu dia yang menebus dosa. Karena Alkitab berkata, anak domba Paskah. Tidak satu pun tulangnya boleh dipatahkan. Tetapi ada seorang prajurit Romawi, mengambil tombak dan menikam lambung Yesus. Saat menikam lambungnya, maka darah dan air mengalir keluar. Darah dan air yang mengalir keluar itu, menunjukkan bahwa orang ini adalah darah perjanjian. Karena dalam perjanjian lama, perjanjian harus dibuat dengan darah dan air. Demikianlah saat hari mulai gelap. Nikodemus dan Yusuf, yaitu Yusuf dari Arimatea, menurunkan jenazah Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah diturunkan, dimakamkan di dalam kubur Yusuf, maka mereka beristirahat sesuai peraturan. Karena saat hari gelap, hari Sabat pun tiba. Setelah hari Sabat, pada hari ketiga, sekelompok wanita datang membawa minyak rempah. Tetapi saat mereka sampai di kubur itu, Mereka mendapati batu besar penutup kubur itu telah bergeser. lalu mereka masuk ke dalam dan melihat, mendapati jenazah Yesus tidak ada di sana. Tentu saja, mereka melihat dua malaikat yang bercahaya. Lalu malaikat itu berkata kepada para wanita tersebut, kami tahu kalian mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini lagi. Dia telah bangkit. Kalian harus ingat apa yang pernah dia katakan kepada kalian. Aku akan dibunuh. Bangkit pada hari ketiga. Pergilah kalian dan beritahukan kepada murid-murid Naya. Agar murid-muridnya tahu bahwa dia telah bangkit. Maka para wanita itu melapor kepada para murid dan berkata, kami telah bertemu malaikat. Malaikat berkata Tuhan telah bangkit. Saat kami pergi ke kubur, kami tidak melihat jenazah Tuhan. Tetapi malaikat berkata Tuhan telah bangkit. Maka para murid tidak berani percaya. Tetapi ada dua murid yang berlari untuk melihat. Di antaranya adalah yaitu murid Yohanes dan Petrus yang pergi ke kubur itu. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat, mendapati jenazah Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur. Maka mereka pun pulang. Kemudian Maria Magdalena kembali lagi ke kubur. Lalu saat itu ada seseorang yang berkata kepada Maria Magdalena, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Lalu Maria Magdalena berkata, Jika engkau yang mengambil jenazah Tuhanku, katakanlah kepadaku, Di mana engkau meletakkannya? agar aku bisa pergi dan mengambilnya kembali. Lalu Tuhan berkata kepadanya. Lalu orang ini berkata, Maria. Maria pun berbalik dan melihat. Mendapati bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Maka dia berkata kepada Tuhan, Rabuni. Lalu dia memegang erat Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Setelah kebangkitan itu, dia juga menampakkan diri kepada sekelompok saudara-saudari di dalam rumah. Menampakkan diri kepada orang-orang yang pergi ke Emmaus. Menampakkan diri lagi kepada sekelompok saudara. Maka setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit, dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Bersama-sama selama sekitar 40 hari. Menampakkan diri kepada para murid.
dan menceritakan kepada kalian tentang Injil Kerajaan Surga. Pada akhirnya, dia berkata kepada murid-muridnya, Dia membuka pikiran para murid, agar para murid memahami kebenaran Alkitab. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, dalam kitab para nabi, Mazmur, dan kitab-kitab Musa, semua nubuatan tentang aku pasti akan digenapi. Inilah yang aku katakan mengenai kitab-kitab Musa. Kitab para nabi, Mazmur, semua nubuat tentang aku telah digenapi sepenuhnya dalam diriku. Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan dalam namanya berita harus disampaikan. Injil tentang pengampunan dosa. Mulai dari Yerusalem sampai ke segala bangsa dan suku. Kamulah saksi dari semuanya ini. Kamu harus tinggal di Yerusalem dan menunggu sampai kamu menerima Roh Kudus dari tempat tinggi. Maka Injil Tuhan pun tersebar luas demikian. Lalu, apakah Injil Tuhan itu? Hari ini kita telah membicarakan kebenaran selama lebih dari 40 menit. Menceritakan kelahiran Tuhan Kristus, penderitaan Tuhan Kristus, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang menebus kita. Tuhan ini, semua orang berdosa. semua orang telah berdosa terhadap Allah. Semua orang telah berbuat dosa, dikendalikan oleh dosa sejak dalam kandungan. Dosa ada karena kita adalah keturunan Adam, yaitu Tuhan dari keturunan Adam, yaitu iblis. Iblis menjadi Tuhan bagi keturunan Adam. Lalu, apakah kita ingin menjadi milik keturunan Adam? Apakah ingin menjadi keturunan Adam? Atau ingin menjadi keturunan Tuhan Yesus Kristus? Maka, jika menjadi keturunan Adam, Kita akan dikutuk. Orang yang dikutuk akan dikendalikan oleh dosa. Dan juga dikendalikan oleh maut. Serta hidup dalam jeripaya selama bertahun-tahun. baru bisa mendapatkan makanan. Maka pertobatan kita berarti kita bernaung di bawah nama Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan bagi kita. Tuhan ini adalah Tuhan yang menciptakan hidup kita. Awalnya Dia menciptakan hidup kita. Meskipun kita berdosa, Dia tetap menebus kita. Jadi pertobatan kita adalah berbalik kembali kepada Tuhan kita. Itulah yang disebut pertobatan. Maka jika kita bertobat, harus dibaptis dalam nama Tuhan. Agar mulai sekarang kita menjadi milik nama Tuhan Yesus. Dan tidak lagi berbuat dosa. Karena Bapa di surga. Telah memberikan segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi kepada Tuhan. Asalkan kita dibaptis secara terbuka dan berkata, Aku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. dibaptis. Aku ingin bernaung di bawah nama Allah. Di bawah nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Mulai sekarang aku adalah milik Allah. Menjadi anak di bawah nama Kristus dan Roh Kudus. Baptisan terbuka ini disebut pertobatan. Maka dengan baptisan terbuka seperti ini, iblis tidak dapat lagi mengendalikan kita. Iblis tidak memiliki kuasa atau kekuatan atas kita. Tidak memiliki kedudukan lagi. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membelenggu kita agar melakukan hal-hal jahat. Karena tidak ada iblis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka yang bernaung di bawah nama Allah. Iblis juga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka yang termasuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis juga tidak memiliki kemampuan untuk membuat mereka yang bernaung di bawah nama Roh Kudus terus berbuat dosa. Maka semua orang yang termasuk dalam nama Allah, Kristus, dan Roh Kudus, asalkan dibaptis secara terbuka. Maka setelah kita dibaptis secara terbuka, saat kita dibaptis dalam air, itu berarti kita telah mati. Penyaliban Tuhan Kristus. Yaitu apa itu penyaliban Tuhan Kristus? Tuhan mati mewakili kita. Kita tahu orang seperti apa yang tidak lagi berbuat dosa? Apakah orang yang hidup yang tidak berbuat dosa? Atau orang yang sudah mati yang tidak lagi berbuat dosa? Kita tahu bahwa hanya orang matilah yang tidak berbuat dosa, bukan? Maka keturunan Adam. Siapa dari semua orang yang tidak berbuat dosa? Benar, semua orang adalah keturunan Adam. Maka asalkan seseorang tidak dibaptis, dia adalah keturunan Adam. Maka semua orang yang hidup pasti akan berbuat dosa. Ya, jadikanlah kita orang mati, maka tidak akan berbuat dosa lagi. Bagaimana kita menjadi orang mati? Dibaptis masuk ke dalam kematian Kristus. Di bawah penyaliban Tuhan Kristus. Kita hanya perlu mati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka itu berarti kita bukan lagi keturunan Adam. Karena kita sudah mati. Tenggelam dan mati. Lalu iblis berkata, Heber, kamu bukan lagi keturunan Adam. Aku tidak bisa lagi mengendalikanmu. Jika kamu tidak dihukum, maka aku akan mengendalikanmu di sana. Kamu dihukum. Kamu sudah mati. Aku tidak bisa lagi membebankan dosa padamu, agar kamu berbuat dosa. Dengan demikian, semua orang yang mati telah terbebas dari dosa. Saudara-saudari, apakah kalian percaya? Benarkah? Jika kita terus menjadi keturunan Adam, maka setiap keturunan Adam adalah orang berdosa. Adam berbuat dosa. Dosa datang dari Adam dan diwariskan kepada semua keturunan Adam. Maka iblis akan mengendalikan. Adam juga akan mengendalikan semua keturunan Adam. Jika kita terus berada di bawah nama Adam, maka Heber berkata, Mereka tidak digembalakan oleh Heber. juga tidak digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga tidak digembalakan oleh Bapa di surga. Orang-orang yang ingin digembalakan Heber, dia dibaptis dan menjadi milik Allah. Orang-orang di bawah nama Kristus dan Roh Kudus. Tetapi bagi orang yang belum berkesempatan dibaptis, dia, orang yang memiliki hati yang bersedia menjadi milik Allah, Tuhan, dan Roh Kudus. Maka meskipun belum dibaptis, Saudara Heber bersedia menggembalakan. tidak mau berlutut di bawah Roh Kudus. Tidak mau berlutut di bawah Tuhan Yesus Kristus. Dan juga tidak mau berada di bawah nama Allah. Saudara Heber memutuskan untuk tidak menggembalakan. Menggembalakan pun tidak bisa dilakukan. Jembala berkata kamu tidak perlu berbuat dosa. Aku tidak mau dibaptis. Maka aku tidak mau dibaptis.
Dia tidak mau dibaptis. Dia bukan milik Roh Kudus. Bukan milik Adam. Bukan. Milik Roh Kudus, juga bukan milik Kristus. Juga bukan milik Allah. Dia adalah milikku. Heber, kamu tidak bisa menggembalakannya. Maka iblis memiliki otoritas untuk memberikan dosa kepada orang itu. Bagaimana Heber menggembalakan? Dia masih berbuat dosa, tetapi yang bersedia berada di bawah Roh Kudus. Anak-anak yang berada di bawah Kristus Sang Penyelamat dan di bawah nama Allah. Setelah mereka dibaptis, itu berarti dia juga sudah mati. Karena semua orang yang dibaptis ke dalam Yesus Kristus adalah dibaptis ke dalam kematian Yesus. Orang itu sudah mati. Kita sudah dibaptis. Saudara-saudara, apakah kalian percaya sudah mati atau belum? Pada suatu hari di tahun ini, Dalam mimpi, saudara Heber berkata kepada saudari Jahon, sepertinya malaikat berkata padanya, Malaikat berkata, Saudari Jao wen sudah mati. Kemudian Heber berkata kepada Saudari Jao wen. Saudari Jao wen. kamu sudah mati. Hidupmu yang milik Adam sudah mati. Begitulah dia mengatakannya padanya. Artinya dibaptis ke dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita semua. Yang memiliki jenis kehidupan milik Adam ini. Maka putuskanlah, kita bukan lagi cabang dari Adam. Aku tidak sudi menjadi anak cucu Adam. Menjadi Adam yang ini, anak cucunya. Itu adalah iblis, Tuhan dari pohon ini. Jadi mengapa kita harus menjadi milik iblis? Kita tidak lagi menjadi milik Adam. Semua orang yang milik Adam dikendalikan oleh dosa. Maka kita dibaptis ke dalam kematian Kristus. Lalu masuk ke dalam kematian Kristus. Maka kita terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa. Sekarang kita bukan lagi keturunan Adam. Kepada siapa kita harus menjadi milik? Menjadi milik Yesus yang bangkit dari kematian. Menjadi anak-anak di bawah nama Yesus. Menjadi anak-anak di bawah nama Yesus. Yesus itu ibarat sebatang pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini adalah pohon yang hidup selamanya. Maka asalnya kita termasuk dalam pohon itu. Yang disebut anak dari pohon kematian Adam. Maka, ditetapkan untuk binasa. Kering tak bernyawa. Maka kita segera mati, dibaptis dan mati. Tanpa saatnya Kristus. Lalu dipotonglah. Sama seperti kehidupan Adam, itu ibarat memotong cabangnya. Lalu setelah dipotong, dicangkokkan pada tubuh Tuhan Yesus sang pohon kehidupan. Maka kita menjadi milik Tuhan Yesus. Orang-orang yang menjadi milik Tuhan Yesus. Saudara-saudari, tahukah bagaimana manusia bisa memperoleh hidup kekal? Yaitu harus memiliki Roh Kudus dan Roh Tuhan. Lalu Roh Kudus Allah dan Roh kehidupan kekal Tuhan Yesus Kristus. Apakah tinggal di dalam Adam? Atau tinggal di dalam Yesus Kristus? Saudara-saudari. Di dalam Yesus Kristus, kan? Awalnya di dalam Adam, tapi setelah Adam berdosa, Roh Kudus Allah dan Roh Tuhan Kristus tidak lagi di dalam Adam. Kita lanjutkan. Anak-anak yang tergolong di bawah nama Adam, pasti jalannya adalah kematian. Adam pun, karena Adam, semuanya terkutuk. Maka sekarang, kehidupan Allah dan kehidupan Tuhan ada di dalam Tuhan. Asalkan kita tergolong di bawah nama Allah. Di bawah nama Kristus, di bawah nama Roh Kudus. Maka Roh Kudus Allah dan Roh kehidupan kekal Tuhan. Akankah masuk ke dalam semua anak yang tergolong di bawah nama Allah dan Tuhan? Akan, karena Alkitab mengajarkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maka pembaptisan kita adalah agar kita terputus dari kehidupan Adam. Kita harus memiliki iman. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Agar kita menjadi milik Allah, milik Tuhan, anak-anak di bawah nama Roh Kudus. Setelah ini, Kita bukan lagi keturunan Adam. maka Tuhan bagi Adam adalah iblis. Yula itu telah mengubah Adam. Yula itu. Sejak di Taman Eden telah menjadi Tuhan bagi seluruh umat manusia. Tuhan seluruh umat manusia adalah iblis Satan. Maka setelah kita dibaptis, iblis tidak lagi menjadi Tuhan kita. Lalu saat ini, siapakah Tuhan kita? Setelah kita mati, Allah Yehuwa adalah Tuhan kita. Lalu siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang hidup kekal. Dia memberikan hidup yang kekal kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus Kristus juga adalah Tuhan yang kekal. Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada anak-anak miliknya. Iblis Satan, naman lautan belarang yang terkutuk telah disiapkan bagi mereka di bawah nama iblis. Maka iblis itu terkutuk. Anak-anak di bawah nama iblis pasti terkutuk. Pasti binasa. Oleh karena itu, Saudara Bo menyampaikan kebenaran. Saudara-saudari, jika bersedia dibaptis dan menjadi milik Allah, anak-anak di bawah nama Tuhan Kristus dan Roh Kudus akan selamat. Jika tidak bersedia dibaptis, itu berarti diri sendiri masih keturunan Adam. Maka sebagai keturunan Adam, Tuhan mereka adalah iblis. Maka sebagaimana iblis binasa, maka semua orang milik iblis pun binasa. Jika dibaptis, Maka kita juga masuk ke dalam kematian Kristus. Artinya kita sudah mati, dan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka Tuhan Yesus hidup kembali. Kita pun hidup, karena kita juga menerima Roh Kudus. sekarang kita menjadi ciptaan baru. Tak lagi keturunan Adam lama. Sekarang telah menjadi keturunan Tuhan Kristus. Juga telah menjadi anak-anak Allah. Sama seperti Allah. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Nicodemus. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. artinya, mereka yang percaya dan dibaptis akan menerima Roh Kudus. Sampai kehidupan yang dilahirkan kembali berada di bawah nama Roh Kudus, Roh Kristus, dan Allah Tuhan Kristus. Agar kita dapat hidup selama-lamanya mulai sekarang. Meskipun kita punya tubuh lahiriah akan berangsur-angsur menua dan mati. Tetapi roh kita hidup selamanya. Dan semakin diperbaharui. Akhirnya tumbuh menjadi serupa dengan Allah dan Tuhan Kristus. Demi, Ketika waktu kebangkitan tiba, tubuh kita akan dibangkitkan.
Tubuh setelah kebangkitan akan menjadi tubuh yang sempurna dan tanpa dosa seperti Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan, kehormatan, dan segala kuasa bagi Bapa, Tuhan,